Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi, bahwa sampai dengan hari ini saya masih mengusut tuntas bahwa di situ ada beberapa persoalan yang sampai dengan saat ini ada eksepsi atau diskualifikasi proses pencatatan hukum. Dalam hal ini kami sudah menyampaikan beberapa konfirmasi atas berkas perkara kasus di SD 03 Tambaromo ya, berkaitan dengan beberapa hal. Laporan saya di Polsek Winong, yaitu berkaitan laporan hilangnya ya, kaburnya saudara Wiwi dari desa Karangkonang, yang ada kaitannya dengan hubungan-hubungan khusus dengan mafia atau skandal mafia di tingkat desa, kecamatan maupun di Kabupaten Pati, bahwa mengenai kejadian pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan kepada saya berkali-kali dilakukan oleh Jayu Setianto ya, di Jalan Sugian sampai dengan Kebulambang. Kita sudah menyampaikannya kepada Polsek Winong. Kejadian lagi penganiayaan dan percobaan pembunuhan kepada saya sekitar setahun yang lalu oleh Tompel ya, warga desa Karangkonang, di mana saya didobrak rumah saya dan membawa celurit untuk menghabisi saya. Dan catatan yang terakhir adalah percobaan pembunuhan, yaitu penabrakan, tabrak lari yang saya alami di Jalan Botok atau Bumiharjo. Bahwa mengenai pemukulan dan penganiayaan serta percobaan pembunuhan tersebut diduga ada kaitannya dengan kasus oknum polisi membawa kabur anak dan istri saya dari penganiayaan dan pemukulan di tengah jalan yang dilakukan oleh Jayu Setianto, seorang oknum kepala dinas pendidikan Tambaromo, sekitar Februari 2012. Saksinya adalah Ali Akbarudin, Suwarno, Munawir, Min, Klecotkan, dan kejadian di Bukit Jedan ini terkait indikasi saudara Indah Wayudiawati yang saya laporkan di Polsek Winong, dan laporan diterima oleh kanitnya yaitu Tamjis, tetapi tidak ada tindak lanjut. Yang ketiga adalah saudari Wiwi sulit ditemui. Dia juga mengancam akan membunuh korban dengan menggunakan preman dari Tambaromo Suruhan Bambang Permati sesuai informasi yang kami dapat. Yang keempat, bahwa permohonan ini sudah kami sampaikan, yaitu kriminalitas untuk diteliti dan dikembangkan kasusnya karena adanya keterlibatan saksi, yaitu Subi ya, kami tua Karanggayam, kepala desa atas nama Suwarso, dan beberapa perangkat lainnya, dan juga saksi-saksi yaitu Seswanto, Ketua BPD Karangkonang, dan beberapa sindikatnya, seorang FPLMD atas nama Semi. Dan itu sudah disampaikan bahwa nanti ada seorang anggota BPD masuk polisi gitu ya. Maka dalam hal ini kita juga menyampaikan kepala-kepala sekolah SD 03 Tambaromo yang terlibat, satu diantaranya Supawatin. Supawatin itu yang mengajukan inah atau menyampaikan akan saya harus berpisah dengan istri saya selama 2 tahun. Jadi sudah dipersiapkan inah 2 tahun. Saya kasih. Lalu saudara Dahlan Istanto yang diduga ada hubungan khusus perselingkuhan dengan Iwi sekitar 2 tahun juga. Terus saudara Sunarto dan saudara Jaswati serta saudara Sudarmadi. Maka di dalam hal ini kami juga menemukan sebuah spesimen atau data-data rekayasa yang dilakukan IWB, yaitu pelaku melakukan berbagai cekbon di berbagai utang di bank maupun kelompok konsorsium warisan, yaitu memaksa korban yaitu saya untuk bertanda tangan di suatu cekbon
lalu menggunakan beberapa sertifikat milik orang lain, dalam hal ini milik ibu saya, untuk serangkaian utang ya kepada saudara-saudara korban dengan alasan ekonomi. Ternyata tidak itu saja, dia juga melakukan utang-utang di konsorsium lain, di suatu lembaga maupun baik di koperasi dan perorangan yang jumlahnya lumayan fantastik, yang intinya melarikan diri dari rumah itu sudah mencapai 470 juta. Lalu merekayasa kasus bahwa rumah tangganya tidak harmonis dan membuat dalih yang intinya ingin menelantarkan suaminya, dan setelah menguras semua aset daripada suaminya. Jadi pinjam ke sana kemari tidak membayar, sehingga pertanggungan yang ditagih adalah kami. Dalam hal ini pelaku melarikan uang sebesar 470 juta dengan perincian satu diantara dari keluarga 110 juta, utang kepada Sodeyo 85 juta, pengembalian dari Pak JB 65 juta, Bank Daerah Pati waktu itu 40 juta, utang dari saudara Gunadi 40 juta, dan di arisan-arisan di wilayah Winong Pati, dan sengaja tidak hendak membayar utangnya, sehingga yang ditagih adalah suaminya sendiri yang dalam keadaan depresi, tidak bekerja, sakit-sakitan, jatuh pilot, dan mulai sekitar pada 2010 sampai 2011. Korban, yaitu saya, sudah melapor ke Polres Pati melalui Propam, diterima Bapak Sahrul, Bapak Kasturi. Sampai sekarang ini tidak ada penanganan. Dan berita perkembangan penanganannya kepada kami selaku pengadu. Maka dalam ini kami bisa menyampaikan apa yang dilakukan saudari Wiwi adalah berkaitan dengan kejahatan tentang asal-usul seseorang, yaitu barang siapa yang dengan suatu perbuatan dengan sengaja berbuat sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu, ini dapat dipidana dengan menggelapkan keadaan orang dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Jadi ancamannya 6 tahun penjara. Dan pencabutan hak tersebut, yaitu pasal 35 nomor 1 sama dengan mat, dapat dijatuhkan, yaitu pemecatan dari PNS. Sedangkan surat kuasa juga sudah saya sampaikan, ya putar mundur bahwa sekira jam 20.30 ya 22.30 istri saya dan saya bertemu, istri saya dan anak pulang ke desa Karangkonang, yaitu ke rumah tempat satu, entah tidak tahu diantarkan oleh siapa. Saya kira diantarkan besut atau tukang ojek dari Gabus. Sekira 15 menit baru masuk ke rumah, istri saya ini tahu-tahu mengajak keluar rumah gitu. Jadi belum lama sudah mengajak keluar rumah untuk makan malam. Kita tidak tahu aksi drama seperti apa, sandiwara apa yang akan terjadi. Kita ikuti saja sampai di Winong. Dia tidak jadi ngajak saya makan, tetapi mengajak diantar sampai ke Gabus. Dan sepanjang jalan saudara Wiwi ini menutul terus, yaitu HP, sampai ke Gabus, minta dibawa ke Karaban, yaitu di depan pasar itu seperti biasanya, yaitu makan pecel lele. Nah, memasuki wilayah Gabus ini, saudara Wiwi minta turun, yaitu di barat Polsek Gabus itu, depan toko emas itu, sambil ngebel atau nutal HP terus. Dan itu kita awasi gerak-geriknya seperti tidak beres, seperti memanggil seseorang. Karena ban kami agak kempes, saya ke barat dan saya hentikan motor di sebelah SMP 1 Gabus. Saya lehkan berhenti di situ, anak dan istri saya di tempat duduk, dan kebetulan ban sepeda saya agak kempes. Saya bergerak ke timur untuk memompa ban, lalu kembali mengambil anak dan istri saya berangkat ke barat. Karena kita berpikir ada sesuatu yang gak beres, saya
sengaja memang mampir ke rumah Bapak Muhid. Maksud saya ke rumah Bapak Muhid itu maunya adalah satu silaturahmi, karena itu hari raya. Yang kedua adalah mau nitipkan anak saya atau istri saya untuk beberapa hari, agar dapat berkomunikasi dan dimediasi ada masalah apa gitu. Tapi apa yang terjadi, semakin curiga saudari WW ini memancing-mancing sesuatu permasalahan, ya. Dan sebab gerak-gerik saya itu semakin lama semakin mencurigakan. Lalu sampailah pada kasus penculikan dan perampasan itu terjadi. Jadi saya itu berkomunikasi baik-baik saja, saya tidak dalam keadaan marah. Saya tanya, duitku semono akeh mbok nggo apa wae. Diutang-utang kok sampai 400 juta mbok nggo apa wae to, Nduk. Nah, dia marah. Dia pasang badan marah. Tak bayar kabeh gitu. Dia mengatakan akan dibayar semua. Urusanku dhewe, kowe rasa urusan, tak bayar dhewe kabeh. Aku karo kowe wis ora ana hubungane, aku karo kowe wis ora pasangan serasi, ora level dan lain sebagainya. Nah, saya jak bicara PKP itu HP-nya masih berhidup dan dibel-bel orang terus itu. Karena tidak ngadep dan tidak mau mempertanggungjawabkan, HP saya rebut, langsung saya banting begitu. Jadi kita cuma rebutan HP, Pak. Jadi tidak ada pemukulan sebagai yang diceritakan yang difitnah oleh saudara Muhid. Karena saudara Muhid itu sejak awal memang bicaranya enggak genah atau ngelantur ngawur. Ya memfitnah saya menganiaya ibu saya, menganiaya istri saya itu. Hal yang tidak jelas itu. Karena di situ ada fitnah. Mungkin diceritain sama Endang, dan Endang itu masih saudara sumber ya. Jadi saya sudah diintegrasi interogasi ya, sekitar identitas saya dan memancing tentang perjalanan hidup saya. Begitupun saudara Bambang Permati menceritakan kehebatannya, prestasi-prestasinya di kepolisian, dan mengasih nasihat saya, katanya suruh cari duit yang banyak, saya disuruh merantau ke mana begitu. Saya suruh merantau ke Korea, saya merantau ke Inggris. Katanya gue ngeragati bojo tukang bakso di keloni telek-telek, bojo ra nuntut apa-apa. Nah, itu kata-kata intervensi itu yang membuat saya tersinggung. Lalu saya pamit undur diri ya, mengajak Indah untuk pulang ke rumah. Nah, kita udah boncengan di jalan itu sampai di pertigaan gang itu saudara Wiwi mencolot, Pak. Meloncat dan anak saya berhenti, terus anak saya juga diangkat. Lalu beberapa menit kemudian, sekiranya 2 menit, orang berbadan tegap langsung ngelampelengi saya, Pak. Jadi saya terus dipukuli begitu saja, saya diseret, saya kembali dibawa ke ruangan dan motor kita tinggal di pertigaan. Kita diinterogasi seolah-olah saya ini maling dan semua orang pada melihat saya, Pak. Ini adalah rekayasa Indah dan Bambang Permati, dan saya sejak itu dikriminalisasi seolah-olah saya adalah pelaku KDRT dan sebagainya. Kamu akan diancam 8 tahun penjara, ini. Kamu akan dibawa ke Polsek Gabus, kamu akan saya bawa ke Polres Pati, begitu terus. Dan selanjutnya ternyata benar, anak dan istri saya dibawa lari oleh polisi itu. Saya juga dibawa kemana-mana, saya juga diculik dan disembunyikan di kandang anjing di utara Brimob sana. Saya juga ditaruh di ruangan gelap di utara kantor Brimob itu ya, sekiranya beberapa hari, 3 harian. Saya dipindah di mini baru, di ruangan paling belakang sana juga disekap. Lalu saya dibawa ke Jaya Agung, saya dibawa ke LI ya, Gang 1 waktu itu juga 2 hari di situ. Lalu saya dibawa ke seharian muput ya, dari pagi sampai malam di karaokean Permata. Dan selanjutnya saya juga ditaruh sekitar 2 hari atau 3 hari di Kencana.
Jadi pokoknya sekitar ya 3 minggu lah, hampir 1 bulan saya ditekuk-tekuk Pak. Saya juga diinterogasi 12 orang mengaku dari Mabes atau polisi-polisi semua.